pembetulan SPT, pengungkapan sukarela, pengungkapan wajib, pengampunan pajak. Itu kan berbeda-beda, meski tujuannya sebenarnya sama, di mana wajib pajak mengungkapkan laporan keuangannya, membetulkan laporan keuangannya, karena ada ketentuan-ketentuan mengenai pengungkapan pada saat dilakukan pemeriksaan. Kan begitu. Nah, pengungkapan wajib yaitu pengungkapan penyampaian informasi terkait dengan laporan keuangan yang sifatnya wajib menurut persyaratan-persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Artinya bagaimana wajib pajak melaporkan yang tercantum dalam laporan keuangan atas transaksi adanya penyerahan harga pokok, kemudian ada penjualannya, kemudian ada biaya-biayanya kalau pembukuan ya, kemudian ada hal-hal terkait dengan adanya harta, penambahan modal, dan sebagainya sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kebijakan fiskal. Kemudian ada pengungkapan secara sukarela. Kalau pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang diatur melebihi batasan minimum. Apakah hal itu yang diatur yang minimum tersebut? Tentunya kan di luar penyajian informasi-informasi yang tidak tercantum dalam laporan keuangan menurut batasan-batasan. Sementara di laporan keuangan yang dibuat oleh wajib pajak tersebut ada yang belum dilaporkan dan ada yang tidak dilaporkan, tapi itu di luar tetap tercantum sebagai suatu kewajiban yang semestinya harus dilaporkan. Karena pasal di pengaturan pembukuan diatur di sana yang wajib pajak menyelenggarakan pembukuan kan gitu. Kemudian ada pembetulan. Kalau pembetulan di KUP itu kan di pasal 8. Kalau di pasal 8 itu menyangkut mengenai pembetulan atas SPT-nya. Dari mana sumbernya? Dari laporan keuangan yang dibuat. Karena terdapat hal-hal yang perlu dibetulkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang mengatur. Misalnya ada biaya yang sebelumnya belum dibiayakan. Kemudian ada penjualan yang sebelumnya belum dilaporkan. Kemudian di neraca juga ada mengenai pembetulan atas kas, kemudian utang piutang dan sebagainya yang mempengaruhi sehingga menimbulkan pajak yang seharusnya dibayar menjadi kurang, kemudian dibetulin menjadi pajak yang masih harus dibayar. Bagaimana dengan adanya pengampunan? Nah, ini pengampunan ini kan dua yang berbeda dari hal pengungkapan maupun pembetulan. Artinya, kalau pengampunan berdasarkan undang-undang pemerintah atas hal-hal yang disajikan dalam laporan keuangan dibetulkan. Kemudian kalau di amnesti tahun 2016 itu atas harta dan hutang yang kemudian dalam rumusannya tidak dikenakan sanksi, tidak diterbitkan sanksi dengan syarat-syarat tertentu dan adanya hak yang bisa digunakan oleh wajib pajak tersebut. Nah, apakah ada pengampunan wajib dan pengampunan sukarela? Tentunya